Ini ilmu judulnya pitik notol. Nah, pitik notol. Tahu notol? Gimana? Hah? Coba dipraktekkan. Begini ya. Dengan apa? Dengan paruhnya. Pitik notol. Mau tahu ilmu pitik notol? Mahal loh ini. Judulnya aja nggak ada yang punya kok. Coba di Google kajian dengan judul pitik notol, nggak ketemu. Ya, pitik notol. Pitik itu ayam ya. Notol itu ya ayam mengambil makanannya itu dimakan dengan paruhnya. Kok sayangnya yang paham itu pitik sama wedhus ya. Ayam sama kambing itu paham. Hidupnya hanya nunggu mati. Karena ayam itu disembelih dimakan manusia. Kambing disembelih dimakan manusia. Dan ayam itu lihat temannya diambil sama manusia, setelah itu tidak kembali lagi ya. Kadang-kadang ya manusianya ya tegel. Ya. Tahu tegel tahu bahasa Indonesianya? Tego. Ya tego. Tego itu bahasa Indonesianya apa? Tega. Berarti tega itu dari mana? Tego. Berarti tega itu bahasa Jawa yang di Indonesiakan. Sungguh tega kamu. Aslinya tego tenan awakmu. Kan begitu. Nah, ayam tadi kadang-kadang manusia nyembelih ayam di depan ayam yang lain. Betul tak betul? Jadi ayam paham betul dia ini dibesarkan untuk disembelih. Betul? Dikasih makan untuk disembelih, untuk dimakan tadi ya. Dikasih makan untuk dimakan. Ayam paham. Tapi saya belum pernah dengar ada ayam mogok makan. Gak mau aku. Itu majikan ngasih makan modus. Modus biar saya besar, gemuk, berdaging, dijual nanti kiloannya mahal. Ayam begitu ada yang bisa dimakan, ya notol. Kalau dikeluarkan dari kandang, kegiatannya ayam apa? Notol. Cari makan, betul ya? Petak. Jalan lagi petak. Gitu. Ayam. Jangan bilang saya mirip ya. Ini memang harus dimirip-miripkan kan, biar kita bisa membayangkan. Itu keluar dari kandang ayam, cari makanan, notol sana, notol, biar besar. Kalau udah besar dia paham, nanti disembelih oleh manusia. Hakadza wedhus. Kambing juga sama. Kambing itu dia nanti kalau besar diapakan? Bahkan sekarang itu yang terkenal kan balibul. Sama batibul, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan. Kambing muda, di sate enak. Sehingga dia baru berapa bulan disembelih sama manusia. Dimakan oleh manusia. Paham betul itu kambing. Tapi enggak ada kambing kemudian mogok makan. Saya tidak mau keluar cari rumput, enggak ada. Begitu dia dikeluarkan, dilepas dari ikatan, kambing itu bukan mogok, justru kambing itu cari makan. Kenapa? Karena paham dia nanti bakal mati. Nah, karena paham bakal mati dan setelah mati kambing itu tidak ada kehidupan, ayam itu enggak ada kehidupan, maka hidupnya kambing sama ayam menikmati hidup menunggu mati. Menikmati hidup menunggu mati. Lah kok manusia punya akal, punya agama, justru tidak menikmati hidup padahal paham dia akan mati. Tidak menikmati hidup padahal dia paham akan mati. Ya, Beb jangan bilang akan mati, Beb. Tadi kan ayam mati. Kalau manusia ya apa? Sedo gitu, Beb. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Manusia paham dia akan meninggal dunia.
Dia akan meninggal dunia, seharusnya dia menikmati hidup. Seharusnya. Tapi hidupnya dibuat tidak nikmat. Enak betul ya bapak saya itu kalau nasihati saya, style kendu aja. Urip ki style kendu, hidup ini style kendu, nyantai gitu. Kerja ya kerja, cari nafkah ya cari nafkah. Ya, tapi style kendu. Jangan kenceng-kenceng, nyantai saja. Karena toh kalau kamu meninggal sekarang, itu nanti hartamu jadi milik ahli waris. Enggak dibawa ke kuburan. Maka mulailah berpikir menikmati hidup. Hidup itu yang paling nikmat. Enggak mungkin ada nikmat yang lebih dari itu. Kalau ada pasti udah dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pasti nikmat itu udah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang the best, nikmat yang terbaik. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang mengalami lapar. Nabi Muhammad SAW ya tidur di tempat yang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW ya mengalami kehausan. Gak ada minuman, gak ada makanan. Dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi semua itu gak membuat beliau tidak nikmat. Kenapa? Nikmatnya bukan isi perut. Nikmatnya apa? Nikmatnya sifatnya semua dengan hati ruhani. Nikmat hati. Makanya para anbiya wal mursalin itu lapar gak jadi masalah. Karena hatinya gak pernah lapar. Nah karena kita belum bisa mencintai penciptanya secara utuh. Makanya diajari cintailah orang-orang yang dicintai oleh penciptamu. Betul kan ya? Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai Rasulullah SAW nanti kita akan berbuah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW hidupnya enggak ruwet sama harga saham naik saham turun dulu ya, enggak ngurus. Dolar naik dolar turun orang ruwet. Mau ada dunianya begini begitu enggak ngurus, karena dunianya cuma apa? Sak kotak tempat dia berdiri, itulah duniaku. Dari situ aku bisa merasakan nikmatnya mencintai Tuhanku. Wah asik tenan, ngomongkan tuh enak, apalagi so meneng lakoni ya. Memperbincangannya saja nikmat, apalagi menjalankannya. Nah ikhwani rahimakumullah. Ini tadi ayam, kan tadi babnya pitik sama wedus ya. Kok sampai cinta tadi ya. Lah ayam ini hidupnya bahagianya dengan notol. Nah, nikmatnya ayam, nikmatnya kambing itu tok 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 tadi itu notol tadi, terus ketemu sama anaknya sama pasangannya, selesai. Makanya kambing, ayam enggak berpikir yang lain. Enggak ada kambing kemudian rapat, mari kita selenggarakan atraksi terbang ala ayam. Enggak ada. Kambing berimprovisasi gitu ya. Ya, menyelenggarakan lomba apa ono gitu ya. Ya embek ya, kemudian lahirkan anaknya, main sama anaknya, merumput ya dan seterusnya. Seperti itu kehidupannya. Lah kita ini dikasih tahu sama Allah Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun yang di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rezekinya. Enak toh? Yang ngumumkan Allah loh ini. Bukan makhluk, pencipta yang maha menciptakan. Rezekimu kabeh wis tak jamin. Udah ibadah saja. Enak atau enggak enak? Enak. Ini anehnya nih manusia akhir zaman ini. Mestinya malam itu waktunya tidur. Betul ya? Tapi malam enggak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, kenapa enggak bisa tidur? Lah besok tuh saya mikir loh, golek duit kita kondi. Besok tuh saya mau cari uang dari mana. Jadi malam gak bisa tidur karena mikirkan besok cari uang dari mana. Yang model begini ini bener atau bener ini? Keblinger. Salah besar. Lawang besok kok kamu urus sekarang. Sekarang waktunya tidur, kamu tidur. Besok kamu bergeraklah cari
nafkah. Sekarang istirahatlah, tidur. Kalau toh kamu punya ide macam-macam, bisa dijalankannya kapan? Besok. Kalau kamu punya keinginan macam-macam, bisa dilakukannya kapan? Besok. Makanya kamu harus bisa ngomong seperti ayam tadi, ya. Wayahe nikmati urip, wayahe turu, selesai. Tidur. Nah, jangan sampai hidup kita dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi hanya ngurusi mikir isi weteng, isi perut, mikir mulut, tapi enggak mikir hati. Padahal kalau kita udah mikir hati, hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka sungguh hebat ini Pitik Notol. Karena dia itu diciptakan untuk manusia, dia jalankan tugasnya notol, terus dia kenyangkan, aku mati enggak jadi masalah. Demi manusia, aku siap gemuk dan siap mati. Kan luar biasa. Nah tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kalau kita udah nurut sama Allah, Allah nyuruh kita ibadah. Saya mau nanya nih, tolong ya pemirsa, perhatikan baik-baik ini. Allah nyuruh saya ibadah, Allah nyuruh Anda ibadah, Allah nyuruh kita ibadah. Kalau kita nurut sama Allah, kira-kira diurus atau enggak diurus? Diurus atau enggak diurus? Nah, di sini ada satu pelajaran juga, orang itu kalau mengalami yang dipandang gak enak gitu ya. Kalau sendiri itu menyakitkan, tapi kalau temannya banyak gak jadi sakit lagi. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, berkata kepada sahabatnya tadi semua, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, latus alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, kita ini kamu akan ditanya atas semua nikmat ini. Dapat makan enak ini, kamu akan ditanya. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Tadi kalian keluar dari rumah gara-gara kelaparan. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Dan kalian tidak pulang kecuali setelah diberi nikmat yang seperti ini. Nah, terus diajari di situ dalam riwayat yang lain. Makanya kalau dapat nikmat seperti ini biar nanti di hari kiamat, kiamat enggak kena masalah, syukurono, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kadang kita ini lupa. Alhamdulillah aja susahnya luar biasa. Sebetulnya kan mudah, alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah nanti ditanya di hari kiamat, gimana kamu keluar lapar, kemudian pulang sudah kenyang, bagaimana? Saya udah mengucap makasih loh ya Allah, alhamdulillah. Malaikat kan nyatat engkau maha mengetahui. Nah, masuk kelompok minasyakirin, orang-orang syukur, sana masuk surga. Dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau enggak ngucap alhamdulillah, ngeri itu nanti. Ditanya itu, orang mau warek, gelegean gitu ya. Gelegean banter, sendawanya kenceng, alhamdulillahnya ngelewat. Enggak ada alhamdulillah. Enggak terima kasih sama yang nyugui. Ya, enggak terima kasih sama yang nyugui. Nanti itu jadi suatu pertanyaan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang syukur. Nabi Muhammad SAW sangat santai. Seperti yang tadi saya katakan, kalau capek istirahat. Betul ya? Kalau ngantuk tidur. Kalau lapar cari makan kemudian dimakan. Udah tahu capek harusnya istirahat, ngongso, memaksakan diri. Sudah tahu nggak kuat, ya ngongso, memaksakan diri. Jadi hidupnya itu ngongso, mekso. Akhirnya nggak merasakan nikmat. Sampai rumah ya wis kesel, ya kan? Mau makan masakan istri yo nggak iso. Makan sama ngantuk gini apa bisa nikmat? Nggak bisa. Anaknya lucu yo tak ora tau ngrasakno lucu nih. Anaknya lucu. Tapi nggak pernah bisa merasakan lucunya anaknya. Ada ndak yang model begitu? Nggak bisa merasakan semua itu. Karena apa? Terlampau lelah. Lelah. Capek pikirannya, capek badannya karena memaksakan diri. Kenapa memaksakan diri? Karena dia membebani dirinya dengan sesuatu yang seharusnya tidak terbebani. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas dan barokah. Amin. Nah, terakhir amalan. Ini sebetulnya semua sudah ngamalkan insya Allah, tapi saya bacakan hadisnya ya, biar lebih semangat. An
Bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berbicara secara rahasia kepadanya. Jadi BCI gitu ya, dikasih tahu. Idzan sorafta min sholatil maghrib, kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Namanya selesai dari sholat maghrib. Insirof, karena memang orang sholat itu lagi ngadep Allah. Jadi kalau selesai itu ya berarti sudah pindah keadaan dari hadrah ilahiyah kepada makhluk, ya kepada makhluk. Kalau kamu udah selesai sholatmu, sholat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Jadi habis sholat maghrib, habis salam itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pendek, Allahumma ajirni minan nar. Coba tirukan saya, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Habis sholat maghrib. Fa innaka idza qulta dzalika tsumma mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha. Kata Nabi SAW, kalau kamu wahai Muslim bin Harith, kalau kamu malam itu meninggal dunia, maka kamu dicatat sebagai orang yang tidak akan disentuh api neraka, dilindungi dari neraka. Wah, itu kan paket hemat ya. Modal cuman ngomong Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali beres itu, punya benteng dari siksa api neraka. Tapi jangan jangan kaget karena setan itu nyata. Nah, setan juga paham ini kalau di-share, ya di-share nanti banyak yang mengamalkan repot. Maka setan nomor 1 planningnya sekarang menghalangi jangan sampai ajaran malam ini di-share. Itu ya. Maka nanti yang mendownload kajian ini dan dipotong bagian ini itu berarti bala tentara melawan setan. Share gitu ya. Nah kalau udah tershare, setan itu nanti akan berjuang, jangan sampai terbaca. Maka share-sharean itu akan terlewatkan, yang dibaca share-sharean yang model yang lain. Gosip-gosip itu laku keras. Amalan-amalan begini terlewatkan. Itu cara kerja setan. Nah, nanti kalau udah terbaca, setan akan membuat lupa. Ya dibuat lupa. Kalau sudah ingat sama setan akan dibuat malas. Kenapa? Wah enak bener dia. Capek-capek aku goda dia maksiat. Kemudian dia minta sama Allah, tolong lindungi dari siksa api neraka. Sebetulnya dia udah diseretkan neraka. Tapi ada bentengnya nanti menghalangi. Tidak bisa dia masuk neraka. Kenapa? Ada benteng yang menolak dia masuk neraka. Ajib tuh ya. Oh, biasanya orang itu dicemplung, ini tambah dorong, jangan masuk ya, sana kamu, dilindungi. Kalau baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis maghrib. Kemudian kata Nabi SAW, idza sholaita subuh, kalau kamu sholat subuh, fakul kadzalika, maka ucapkanlah yang sama, fa innaka in mitta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Kalau ternyata kamu habis subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis sholat subuh, langsung ucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kamu kalau siang itu, pagi itu, pokoknya matahari terbit, kamu meninggal dunia, entah menjelang maghrib meninggal dunia, hari itu meninggal dunia, kamu diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, ini ajarkan yang begini sama anak-anak kita. Ayo, benteng rokok, wis paurung. Bojo kita koi, benteng neraka wis bangun dong. Udah bangun benteng neraka belum nih? Habis subuh 7 kali, baca. Habis subuh baca 7 kali. Habis maghrib baca 7 kali. Yang begini-beginilah yang harusnya kita share ke keluarga kita, share ke anak kita, share ke teman kita. Ajari yang begini. Orang mau ada diskon loh potongan. Betul kan ya? Lagi ada apa itu namanya? Sel ya. Ada sel tanggal 12 bulan 12. Sudah lewat ya. Nah, ada sel nanti tanggal berapa model begitu kan ya. Wah, itu di yang namanya e-commerce itu ya. Diadepin terus, dilihat terus. Jam berapapun, wah, pencet terus. Hanya demi diskon, ya Allah, diskon. Lah ini demi siksa neraka, selamat, diskon gak di siksa neraka kamu. Habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, kok enggak dijalankan.
Bukan salah Anda saudara-saudara, bukan salah Anda. Tapi kerja setan hebat. Kerja setan hebat. Salah kita yang belum bisa mengalahkan kerja setan. Mungkin ustadznya kurang canggih dakwahnya. Setan mungkin dakwahnya lebih hebat. Begitu mau baca, selnya habis loh nanti. Dah yang ringkas saja langsung dungo, gak usah akan wirid. Setan. Nah, datang lagi setannya. Karena setan tuh nyata, setan ada. Ya Allahumma ajirni minan nar. Ini baca dan amalkan. Ya baca dan amalkan, ajarkan ke siapapun. Ya ajarkan ke siapapun agar umat Islam punya benteng dari siksa api neraka. Akhir zaman ini yang harus diamalkan begini-begini. Karena umat ini kalau disuruh yang berat-berat sudah gak kuat. Diajak tahajud 200 rakaat, mundur teratur. Betul ya? Oh diajak doa mau tidur baca ayat kursi aja nggak kelakon kok ya, nggak sempat beb, udah ngantuk. Ya kasih yang amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Itu yang harus kita ajarkan sekarang. Nanti kalau udah dilindungi dari siksa api neraka, otomatis akan mudah melakukan amalan yang lebih besar. Nah kenapa 7 kali? Itu katanya hikmahnya karena pintunya neraka ada tuh 7. Sehingga setiap satu ini melindungi dari siksa api neraka.